حبيبي كيف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasul. Azza man ta'azzaza billah wa lahul izzatu wa lahul qudratu bihaqqi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati para alim ulama, para ustaz, tokoh masyarakat yang berada di komplek BIP, dan lupa orang tua kita, Bapak Ustaz Jamal, juga Sahibul Bait dan bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua di sini di bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab tidak ada lagi kumpulan yang paling oleh Allah, yaitu adalah kumpulan ketika di kumpulan tersebut ada orang-orang yang mengingat Allah, menyebut nama Allah. Ketika disebut nama Allah, disitulah turun rahmatnya Allah, keberkahan kepada kelompok tersebut. Oleh karena itu tadi yang kita bacakan mulai dari Asmaul Husna, sholawat, yasin, dan juga zikir yang lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insya Allah kita akan membahas tema yang sederhana saja, yaitu yang berkaitan tentang doa. Apa itu doa? Doa adalah diambil dari kata da'a, yad'u da'in, yaitu memanggil. Istilah kita biasa dikenalnya dengan meminta, memanggil, memohon. Berdoa Pak, ada yang mustajab, ada yang tidak. Tapi Nabi mengatakan semua doa orang Islam yang dipanjatkan itu semuanya sebenarnya diijabah. Cuman cara mengijabahnya Allah ada tiga. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat, dan yang ketiga ada sebagai penghapusan dosa. Bapak berdoa, ya Allah pengen duit banyak, usaha lancar, gini, minta apa aja. Tapi belum dikabulin juga di dunia, bisa jadi nanti di akhirat. Pas kita mati diberikan buku catatan amal, kaget banyak pahala. Ya Rabb, ini pahala dari mana? Kan ketika engkau di dunia rajin meminta, nah ini balasnya. Dibalasnya di akhirat. Ada juga Pak, enggak di dunia, enggak di akhirat, tapi sebagai penghapusan dosa. Karena kita ini banyak dosa kepada Allah. Dan ibarat air lah, doa itu air putihnya. Satu gelas lagi ini bekas kopi gitu. Kita berdoa terus diulang-ulang. Si kopi tersebut yang dari gelas tadi itu akan habis jadi bening. Jadi doa yang kita panjatkan, yang kita ucapkan itu sebagai penghapusan dosa. Jadi jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah bosan berdoa. Doa pasti akan dikabulkan. Cuman Allah tahu yang terbaik kapan mengkabulkannya. Bisa jadi kalau kita banyak dosa, yaitu untuk dosa dulu. Tapi di sini Pak, ada juga nih yang harus kita garis bawahi. 3 golongan atau 3 sebab doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. La tustajabu da'watuhu. Tidak akan diterima doa seseorang. 3 golongan. Siapa nih? Ini mah kalau yang tadi mah yang jadi penghapus dosa, kalau dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, tobat sama Allah syaratnya ada 3. Kita nih dulu pernah ninggalin sholat, pernah berbuat dosa dan yang lainnya berbagai macam dosa. Yang penting tobat itu 3. 1, kita berhenti dari dosa tersebut. Pernah mabuk misalkan, berhenti dari mabuknya. Yang kedua, dalam hati kita nadamah, menyesal dengan kata astagfirullah. Ya Allah, aku minta ampun pada pernah mabuk dan sebagainya. Yang ketiga, bermaksud ngajam dalam hati, saya tidak akan mabuk lagi misalkan begitu. Nih 3 ini diamalkan, tobatnya diterima oleh Allah. Pengen sempurna, laksanakan 2 rakaat sholat sunnah tobat. Bebas waktunya kapan pun, mau setelah tobat atau sebelum tobat. Nah, itu tobat ke Allah 3 cukup. Tapi kalau tobat ke manusia tidak cukup dengan 3 ini. Nah, ini yang berkaitan doa yang gak akan diterima oleh Allah itu kalau kita punya dosa sama manusia.
Kalau tadi yang kata Nabi bahwa semua doa akan dikabulkan. Kalau misalkan banyak dosa, berarti doanya sebagai penghapus dosa. Dosanya hubungan dengan Allah, tapi tidak kalau dengan manusia. Syarat tobat yang kalau ke manusia gimana? Tambah yang keempat. Misalkan kita pernah ngambil uang orang lain. 3, berhenti malingnya, menyesal, astagfirullahaladzim, bermaksud tidak akan maling lagi. Yang keempat, kembaliin, minta ridho kepada orang tersebut. Selama kita di dunia sholat, ngaji, puasa, haji, bolak balik umroh, mati kita Pak, tapi belum minta maaf kepada orang yang pernah kita ambil uangnya, itu akan mengganjal, gak bakalan dimasukin kita ke surga sampai halal dulu. Ini orang di akhirat yang paling bakal minta halal kepada kita. Ini bahayanya dosa sama manusia kalau ke bawah mati Pak. Makanya di sini nih dikatakan 3 golongan doanya nggak akan dijabah. Siapa aja? Yang pertama, akalul haram. Orang yang suka makan barang haram. Pak, barang haram kalau kita makan nih, di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan, man akalal haram asad jawarihu sa'am abakuni. Siapapun orang yang makan barang haram, minumnya haram, makannya haram, walaupun yang dimakan ikan ayam, tapi punya tetangga, tapi hasil maling, tapi hasil korupsi, tapi usaha hasil dagang, cuman nipu, nah jadi haram semua tuh. Walaupun yang dimakannya halal, tapi caranya mendapatkan haram, masuk ke dalam perut kita. Maka kata Imam Ghazali, siapapun makan barang haram, jawarihu, anggota tubuhnya bakal otomatis maksiat. Mau tidak mau otomatis maksiat. Ini mata Pak bawaannya pengennya lihat cewek yang cakep dulu, malas lihat baca Al-Quran. Tubuh kita nih malas duduk di pengajian, pengennya di tempat tongkrong. Diarahkan tubuh kita mau berjamaah, malas nih kaki. Kalau misalkan kita nanya ke dalam hati, kenapa nih tubuh sulit banget diajak ibadah? Bangun subuh kesiangan dulu, gak pernah tepat waktu. Misalkan kita nanya sama diri kita, ya Allah kok berat banget duduk di pengajian, ya Allah kok berat banget buat sedekah, buat ibadah mendekatkan diri ke Allah, sulitnya luar biasa Pak. Tapi kalau urusan maksiat, buat ngegibah, buat ngomongin orang, buat mencaci maki, buat berbagai macam kemaksiatan, mudah sekali tubuh kita. Itu berarti hati-hati, darah daging kita itu ada yang jadi dari barang haram. Maka gimana tobatnya? Bisa gak ditobatin? Bisa. Sama syaratnya 3. Kalau haramnya itu punya milik orang lain, gantiin, minta ridho. Kalau enggak, itu selamanya itu udah jadi darah, jadi daging. Maka itu jadi karakter, jadi sifat, pengennya yang haram-haram terus. Bahkan dikatakannya saat abad. Jadi otomatis tubuh kita ini maksiat terus, sulit untuk melakukan kebaikan. Maka orang yang seperti ini, dia rajin berdoa Pak, sampai kapanpun doanya nampul, tidak akan diterima oleh Allah. Sampai kapan Pak? Sampai di dalam tubuhnya dia tobat, bersihkan tubuhnya itu dari barang-barang yang haram. Jangankan ini, ada kisah menarik yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu seorang waliullah. Dia udah ibadah mantap selama 40 tahun. Mantap banget. Oh, murid-muridnya hebat nih. Abu Yazid ibadah udah 40 tahun, keren banget. Tapi Pak, ini di dalam hatinya dia memiliki merasakan kegersangan, belum merasakan nikmat ibadah. Padahal kalau kata orang lain, ini seorang wali, ibadahnya udah mantap 40 tahun, tapi dalam hatinya dia mengatakan, saya belum nikmat ibadah. Lalu Abu Yazid Al-Bustami itu pulang ke rumah ibunya, nanya sama emaknya, "Ma, mau nanya, waktu Yazid waktu kecil nih, Mak pernah gak sih ngasih makan, minum, abah-abah dari barang haram atau punya orang, punya tetangga gitu, pernah gak Mani masuk ke dalam perut Yazid?" Kata emaknya diingat-ingat, "Gak pernah Yazid. Mama jaga makanan, minuman buat kamu, jaga gak ada yang dari haram." "Bener Mama, bener." "Coba ingat kalau misalkan waktu di kandungan," diingat-ingat. "Oh iya pernah Yazid." "Apa tuh Ma?" "Ma waktu itu kan ngidam. Ada tetangga nyimpen keju di tangga rumah, nyimpen dia. Sama Mama dijilat tuh dikit doang Pak, cuma gini doang sama Mamanya." "Oh Mak, gara-gara itu selama ini 40 tahunnya dia udah ibadah, belum enak ibadah. Belum enak tuh sholat. Sholat tuh jadi beban mulu, sujud tuh jadi beban mulu, ibadah tuh jadi beban mulu Mak. Belum enak rasakan nikmat ibadah. Padahal cuma ngejilat keju dikit doang, bukan dimakan, cuma dijilat doang." Sampai begitu. Akhirnya apa yang dirasakan Abu Yazid Al-Bustami? Kata kepada emaknya, "Mak, ayo Mak, ini tetangga masih ada nggak?" "Ada."
Datang ke rumah tetangganya minta ridho, minta halal. Kata tetangganya, aduh ya cuma segitu mah nggak apa-apa, diridoin. Tapi setelah mendapatkan ridho, baru di situ Abu Yazid merasakan nikmat ibadah. Apa maksudnya, Bang? Ini kita ini selama ini ibadah kalau bertanya, ya Allah kenapa hati sulit merasakan nikmatnya sholat? Padahal dikatakan sholat itu enak, zikir itu enak, tapi kok nggak pernah merasakan hati itu kenikmatan. Hati-hati, di tubuh kita mungkin ada barang haram, belum tobat kita kepada Allah. Itu yang menjadikan hijab kita kepada Allah, Bang. Sekarang ini lagi musim, ada dosa yang bikin sesuatu yang bikin candu itu apa? Mungkin kata orang narkoba, bukan. Yang bikin candu di muka bumi ini adalah dosa. Bapak malam hari gak ada orang di kamar nih Pak, bikin aja dosa. Contoh, di malam hari gak ada siapapun, buka situs porno aja. Itu kalau gak kecanduan, jago, pasti bakal kecanduan. Dosa itu candu. Jadi kalau ditanya, candu itu narkoba? Bukan, yang candu itu dosa. Nah, dosa yang diulang-ulang itu bakal canduan. Di antara dosa yang sulit berhenti dua, urusan cewek, urusan judi. Sekarang lagi musim judi slot, main gak kerasa tuh Pak. Hati-hati itu. Misalkan hasil makan yang dari itu masuk ke perut kita, ke istri kita, ke anak kita. Kita tiap hari sholat ibadah, pengen berharap surga dan sebagainya. Sulit untuk tembus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dan juga nih kalau judi ini sulit tobatnya. Kenapa? Banyak Pak orang yang katanya nih, antar kalau udah kalah mah berhenti, kalau udah menang gak bakalan. Sulit. Kenapa? Karena dia gak ngerasa cuma main begini. Apalagi sekarang udah modern lewat HP. Udah gak kayak dulu, kalau di pos ronda digerebek polisi dan sebagainya. Juga sekarang udah lewat HP. Anak-anak muda SMP, SMA marahin judi dan sebagainya. Mereka tidak sadar. Itu marah haram masuk ke dalam perutnya, otomatis otak dan pikirannya terus akan melakukan keharaman. Otomatis mau tidak mau dia cegah sekuat apapun, tidak tobat akan ngarahnya kepada yang haram. Nah, yang kedua, dosa yang sulit ditobatin apa itu? Cewek. Ini kalau bapak-bapak nih kita nih Pak, kalau udah kenal cewek, naudzubillahi min dzalik. Bahkan ada seorang Pak, dia itu misalkan dari kecilnya itu udah biasa nonton video porno, udah bisa menyenangkan dirinya dengan tangannya, masturbasi. Lalu dia nikah, punya istri cakep, tapi tidak merasakan nikmat dengan istrinya. Tetap dia masih nonton porno sampai sekarang. Kenapa? Candu. Hubus syahwati minan nisa. Nah ini dosa dua yang sulit ditobati, salah satunya judi dan juga wanita. Bukan narkoba. Narkoba linknya susah, punya duit belum tentu bisa. Mabuk masih bisa berhenti, narkoba masih bisa berhenti. Tapi dua dosa ini hati-hati. Judi dengan perempuan hati-hati. Nah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama yang menyebabkan doa kita nggak pernah diijabah oleh Allah. Di antaranya kita punya dosa yang hubungannya antar manusia. Maka di sini Pak, Nabi mengatakan dalam hadis ini, ya Sa'ad, atibat amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki makanan, maka doamu bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata pengen dikabulkan doa, kuncinya ada di makanan. Kata Nabi, perbaiki makananmu, maka doamu bakal mustajab. Pak, kalau misalkan kita nemu orang yang tiap hari kerja, nyari yang halal, dia menjaga yang haram, minta doa kepada dia, Pak. Belum, jangan kepada orang yang misalkan nyari makannya dari hal-hal yang gak ada manfaatnya. Cari orang-orang yang benar-benar dia berjuang dari pagi sampai sore nyari yang halal. Dan ini pelajaran buat kita. Kadang kita jangan nganggap orang yang tiap hari kerja. Oh ini kejadian zaman Nabi. Jadi Nabi lagi ngajar ngaji nih dengan sahabat. Tiba-tiba ada anak muda lewat buat canggung. Terus kata sahabat dikomentarin, orang mau ngaji dia mau canggung, dunia mulu, istilahnya begitu bahasa kita. Ama Nabi dibela, itu si pemuda. Hei, jangan begitu sahabat. Dia itu udah mengamalkan sunnahku. Dia bekerja untuk keluarganya, untuk nafkahi anaknya. Dia telah mengamalkan isi pengajianku, kata Nabi. Dan kita baru teori, Masya Allah. Nah makanya Pak, orang yang kerja, yang misalkan belum bisa hadir di pengajian sekarang, ya karena kesibukannya dia lagi nyari yang halal dan dimasukin ke dalam perut istri dan anaknya. Kita doain, itu dia udah mengamalkan sunnahnya Nabi. Dan kita baru teori sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi, tips biar doa dikabulkan, ayo jaga makanan, jangan sampai ada sebutir nasi, setetes air atau apapun dari barang-barang yang haram atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selanjutnya, innal 'abda la yuhdibul luqmatal harama fi jawfihi
Kata Nabi, siapapun seorang hamba sesuap nasi, setetes air masuk ke dalam perutnya, maka 40 hari amalan arba'ina yauman bakal tidak akan diterima oleh Allah. Cuman ada banyak salah paham. Jangan mabok lu, setetes gak diterima, sholatnya 40 hari, ibadahnya keterima. Besoknya gak sholat, kenapa? Nunggu 40 hari. Nanti kalau udah 40 hari baru sholat. Katanya gak diterima, kata Ustadz. Salah paham. Kalau misalkan malam ini kita maksiat, besoknya tobat langsung diterima oleh Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima tobat. Jadi jangan maksud salah paham. Ini mah bagi orang yang gak mau tobat, dalam artian dia udah masuk ke arah cuek bebek, dingin pikirannya, gak kenal kepada akhirat. Nah, ini yang bahaya. Nah itu Pak, golongan pertama yang doanya gak mustajab di hati, urusan makanan yang haram masuk ke dalam perut kita, doa kita gak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, siapa golongan yang doanya gak akan dikabulkan oleh Allah? Al-ghibah. Nah ini dosa ngomongin orang, dosa hafal adami juga. Ini kata Nabi Pak, innal ghibata asadu minaz zina. Ghibah itu ngomongin orang itu dosanya lebih gede, lebih parah daripada zina. Padahal kan kita kalau berkata, zina itu ditanggap kita kalau misalkan ada orang berzina dan sebagainya, wah udah cacian, makian, hinaan. Padahal kita nggak sadar tiap hari berzina itu apa? Ngomongin orang, ngomongin tetangga. Nah, ngomongin itu seperti apa sih ghibah itu? Kalau benar itu ghibah. Kalau tidak benar berarti itu namanya ngebohong, dalam artian fitnah. Nah, misalkan, si anu begini, fakta, berarti ghibah ngomongin. Si anu begini, bohong, berarti fitnah. Nah, ini bahaya. Ghibah itu lebih parah daripada zina. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa wa kaifa? Ar-rajulu yajni summa yatubu fayatubullahu alaihi. Kalau misalkan ada orang berzina, kata Nabi, lalu dia bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh tobatnya, diterima tobatnya, beres urusannya. Sedangkan beda dengan orang yang berzina. Wa inna dengan orang yang ghibah. Wa inna sahibal ghibah la yufaru lahu hatta yafiru lahu sahibi. Kata Nabi, sedangkan orang yang berghibah itu dosanya gak akan diampunin sampai dia datang kepada orang yang bersangkutan yang diomongin, minta ridho, minta halal. Kita habis ngomongin tetangga nih. Sholat tiap hari sampai wafat Pak, ini punya dosa sama tetangga belum tobat, ngeganjel kita ke saudara. Harus datang dulu ke tetangga minta maaf. Tetangga minta maaf, ngapain? Punya dosa apa? Semalam saya ngomongin begini, minta ridho, minta halal. Berani nggak kira-kira Pak? Bisa berantem kita. Maka ada opsi dari ulama, kita baca dulu karakter orang yang kita omongin dulu. Kalau yang diomongin ini temperamen, jangan. Misalkan Pak, semalam saya ngomongin Bapak minta maaf, yang ngomongin apa? Menyom, wah ribut. Jangan, kalau begitu jangan. Tapi ini baca dulu karakternya. Kalau emang bisa jujur. Silahkan kita jujur. Ini punya dosa, saya udah banyak ngomongin ente gini. Minta maaf. Tapi kalau misalkan enggak gitu enggak apa-apa, dalam artian kita sebaliknya malah memuji orang tersebut. Sebutkan kebaikan-baikan yang tadi kita omongin tadi. Tadi Bapak nih lagi ngeledek siapa nih? Misalkan contohnya pemerintah gini. Oh, ini dosa juga ya, dia sadar ya. Walaupun ini kan kritik, ya tetap dosa kalau misalkan udah membongkar aib dan sebagainya. Lalu gimana mau tobatnya, datang presiden susah, ketemu juga hese nyapanya. Ini gimana dong? Nah, berarti kita ini sebaliknya nanti. Kalau ada kebaikannya, kita puji-puji dan sebagainya. Itu caranya. Dan juga kita mintakan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut dan juga berbuat baik kepada dia. Itu tobat ghibah. Jadi nggak cukup istighfar. Mau sampai 1.000.000 kita istighfar, gak akan diampunin sama Allah. Karena hakul ada di hubungan antar manusia. Dan ini efeknya orang yang suka ngegibah Pak. Dia mau punya amalan hijik ke, amalan rotibul hadar ke, amalan apapun itu, gak bakal tembus ke Allah sampai dosa gibahnya itu benar-benar diampuni, dalam artian minta ridho kepada orang yang bersangkutan. Nah, hati-hati, mudah-mudahan kita ini terjaga dari dosa ghibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, gimana nih kalau misalkan kita ini nggak ngegibah tapi sebagai penyimak doang, ngedengerin doang, pendengar setia, nongkrong di pos ronda, mulai nanya kabar, si bapak anu kemana? Si anu kan begini. Kamu belum tahu ya? Kan istrinya gini, ini gini. Wah, ini ngomongin. Kita cuma nyimak doang. Kata Imam Nawawi, begitu pun juga sama. Yang nyimaknya pun juga kebagian dosanya. Jadi jangan menyimak orang yang sedang menggibah. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ketiga. Siapa golongan yang doanya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
Sama, hakul adami, dosanya bukan kepada Allah. Kalau tadi yang ke Allah akan diampuni, tapi kalau sama manusia ini bahaya. Yang ketiga adalah al-gilu hasad, hasud. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Orang yang punya hatinya begitu tuh, mau dia berdoa sampai nangis pun gak akan diterima oleh Allah, sampai sifat hasudnya hilang. Sebab Nabi mengatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanata kama taqulun nar hatab. Pak, dosa hasud itu bisa menghancurkan kebaikan kita. Kita dari kecil udah sholat, udah ngaji, udah puasa, udah haji, udah umroh, habis tuh semua. Kalau misalkan semalam aja kita hasud ke orang, benci ke orang, geletak dalam orang, ngunek-ngunek sama orang, ternyata gini, hasud. Maka kebaikan yang kita bangun selama ini, istilahnya udah tinggi, remuk lagi hancur. Naudzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan setelah kita tahu penyebab kenapa doa kita belum dikabulkan, oh ternyata mungkin kita punya dosa antar manusia. Oh ternyata ini ada dosa apa tadi, makan barang yang haram. Oh yang kedua suka ngomongin orang. Yang ketiga ada hasud dan sebagainya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dibersihkan. Amin. Ya Allah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi tambahan dari Nabi. Ada lagi doa yang gak bakalan diijabah, yaitu doanya orang yang tergesa-gesa. Sahabat nanya, ya Rasul, doa yang tergesa-gesa itu seperti apa yang cepat doanya? Bukan. Misalkan Bapak doa nih, dari sekarang belum dikabulin juga, udah sebulan belum dikabulin juga, udah setahun belum dikabulin juga. Nah di titik kita lagi jenuh, kita ngomong begini, gua udah berdoa ini, udah zikir ini, udah bekerja ini, belum dikabulin juga. Nah ngomong begitu, itu namanya doa yang disebutnya tergesa-gesa. Udah capek-capek berdoa belum dikabulin juga, ngomong begitu, itu namanya doa yang tergesa-gesa. Padahal Pak, tadinya doa kita yang selama 1 tahun dibaca itu udah sampai nyundul langit, dalam artian mau tembus ke Allah. Akhirnya runtuh lagi, berat, cuma gara-gara dalam hati ngomong, kok belum dikabulin juga ya? Oh begitu, udah usaha, udah berdoa, udah ini segala ini diamalin, tapi belum juga takut dikabulkan juga. Hancurkan doa yang tadi setahun itu yang udah hampir ke langit, remuk lagi gara-gara tergesa-gesa. Maka hilangkan sifat tergesa-gesa dalam hati kita ketika berdoa. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sebagai petambah-tambah wawasan buat kita, dan mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang namanya sama antar manusia kadang-kadang ya bertetangga banyak salah, banyak ini, mudah-mudahan kita ini dalam hati kita berkumpul di sini saling memaafkan. Mungkin di kita ini kalau lagi ada orangnya diomongin, di belakang juga diomongin dan sebagainya, maka karena kita ini sadar diri suka ngomongin orang, kadang kita juga diomongin sama orang, maka kita harus saling memaafkan. Mudah-mudahan di hati kita bersih semua, yang ada cinta di hati kita semua, dan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.